Dugaan serangan bakteri antraks yang terjadi di Jawa Timur berdampak terhadap penjualan hewan di Jombang, Jawa Timur. Ya, para pedagang merasakan sepinya pembeli hingga turunnya harga hewan. Tidak tanggung-tanggung penurunan harga ini berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekornya. Perdagangan di pasar hewan di desa Sidoarek, Jombang kini sepi dan para pedagang mengaku usaha mereka lesu beberapa hari terakhir akibat adanya isu antraks. Sementara biasanya pedagang bisa menjual 5 hingga 10 ekor kambing per hari dan kini hanya dapat menjual 2 hingga 3 ekor saja. Bukan hanya itu, harga kambing yang mendominasi pasar ini menurun Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekor. Selain karena faktor cuaca, sejumlah pedagang mengaku penjualan sepi karena merebaknya dugaan serangan antraks di daerah Jawa Tengah. Hal ini membuat banyak warga khawatir dan menghindari mengkonsumsi daging. Dan kini kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, selamat pagi Hendrawan. Hendrawan, berembus kabar memang ada seorang pasien yang menderita antraks di Kulon Progo, Yogyakarta. Sejauh ini bagaimana perkembangannya dan juga penanganannya seperti apa di sana? Ya, Alfian dan Anissa, jumlah penderita antraks pada akhir Desember lalu di Kulon Progo jumlahnya ada 16 orang. Dan memang 16 orang ini saat ini sudah dalam keadaan yang sehat kembali. Terjadi di Desa Purwosari, Kecamatan Girikerto, Kabupaten Kulon Progo. Memang ada satu korban meninggal yang berada di Rumah Sakit Sarjito, ini berasal dari kabupaten lain, yaitu di Kabupaten Sleman. Dia masuk, pasien ini yang masih anak-anak, masuk sekitar akhir Desember lalu dan pertengahan Januari ini meninggal dunia. Dalam tes yang dilakukan sementara oleh pihak Sarjito memang ada bakteri antraks yang ada di dalam tubuh anak tersebut. Namun apakah ini benar-benar antraks seperti yang dibayangkan oleh masyarakat? Hari ini Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan rapat dan kemudian mengasesmen atau menilai apakah ini adalah antraks seperti yang beredar informasinya beberapa waktu terakhir ini, Alfian dan Anissa. Ya, Hendrawan, tapi jika kita berbicara mengenai bakteri antraks ini sendiri, sebenarnya indikasi munculnya penyakit antraks pada manusia tentunya ini apa saja dan apa penyebab seseorang dapat terjangkit antraks ini? Ya, munculnya antraks di daerah Kulon Progo ini terjadi ketika ada seekor sapi yang dalam kondisi sakit dan kemudian disembelih oleh warga dan dagingnya dibagikan kepada warga sekitarnya. Dan menurut informasi yang kami peroleh memang antraks tidak menular antar manusia ke manusia, namun bersifat zoonosis atau menular dari hewan ke manusia. Nah, ini yang terjadi di Kulon Progo. Namun meski demikian, tadi malam saya sempat berbincang dengan Profesor Ali yang merupakan ahli dari UGM, dari Fakultas Pertanian, yang mengatakan bahwa ketika kemudian ada daging yang di dalamnya terdapat antraks, masyarakat tidak perlu khawatir karena daging ini antraks ini adalah bakteri, sehingga bakteri biasanya akan mati dalam suhu yang tinggi. Makanya disarankan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk bisa memasak setiap daging atau mengolah dalam suhu 100 derajat Celcius dan minimal selama 5 menit. Dan dipastikan bakteri antraks bisa mati dalam kondisi tersebut. Anissa dan Alfian. Ya, lalu sejauh ini bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat, Hendrawan? Karena bukan tidak mungkin ada ternak lainnya yang bisa terindikasi terkena antraks, sehingga mungkin perlu dibutuhkan lokalisir wilayah tersebut sehingga antraks tidak menyebar ke ternak-ternak yang lain, Hendrawan. Ya, betul sekali Alfian. Setidaknya ada 2 hal yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten setempat. Yang pertama yaitu menyemprotkan disinfektan terutama di daerah di desa yang terjangkit antraks ini dan kemudian beberapa daerah di sekitarnya. Dan selain itu pihak dinas terkait juga telah melakukan penyuntikan antibiotik kepada sejumlah ternak baik kambing maupun sapi yang berada di lokasi yang terindikasi ada antraks di dalamnya. Nah, upaya ini diharapkan bisa meminimalisir dari penyebaran antraks. Karena bila kita melihat ada hewan yang terkena antraks, informasi yang kami peroleh dari UGM mengatakan bahwa sebaiknya hewan ini bahkan tidak boleh dibedah. Artinya dia harus dikubur dalam kedalaman 8 meter karena bakteri antraks ini bersifat laten. Ketika dia dikubur dalam kondisi yang tidak begitu dalam, maka ketika
bakteri ini bisa menyebar dan masuk ke dalam rumput. Nah, ini yang kemudian saat ini diupayakan oleh pihak dinas terkait untuk bisa melokalisir dengan melakukan atau menyemprotkan disinfektan ke sejumlah daerah khususnya yang terakhir mengalami gejala antraks tersebut. Alfian dan Anissa. Baik, terima kasih Hendrawan Setiawan atas laporan Anda langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta. Iya, dan masih terkait dengan bakteri antraks ini. Ya, masyarakat diharapkan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat pasca isu merebaknya penyakit antraks. Penularan antraks bisa terjadi dari ternak ke manusia melalui bakteri Bacillus anthracis. Penyakit antraks harus didahului dengan keberadaan ternak yang terinfeksi. Penularan antraks dapat terjadi melalui 3 cara. Iya, cara pertama melalui kulit atau kontak langsung manusia dengan ternak yang sakit. Kedua, dengan mengonsumsi daging hewan yang positif terkena antraks. Ketiga, melalui udara dengan menghirup spora antraks saat merumput. Namun, penyakit antraks ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia.